Kehadiran dan peran para relawan di Papua Barat sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang belum tahu tentang bahaya COVID-19. PLN berkomitmen untuk tetap memberikan keringanan pembayaran listrik bagi rumah tangga kecil, serta masyarakat yang bergerak di bidang sosial. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Teluk Bintuni diminta untuk tindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat atas penggunaan APBD tahun 2020. Hal ini penting dilakukan sesegera mungkin agar tidak menjadi beban Pemda Teluk Bintuni. Demikian dikatakan Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop ketika memimpin apel gabungan di halaman kantor Sekretariat Daerah Teluk Bintuni Senin kemarin. Wakil Bupati mengungkapkan pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Papua Barat terkait progres tindak lanjut LHP. Dari koordinasi tersebut, Wakil Bupati menerangkan jika pihaknya terus diingatkan oleh BPK terkait tindak lanjut LHP. Guna mempercepat proses tindak lanjut, Wakil Bupati menyebutkan dirinya akan meminta PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Awak untuk memfasilitasi seluruh OPD. Laporan itu hasil penyidikan BPK itu coba ditindaklanjuti. Kalau belum segera diselesaikan. Artinya laporan, ya, koordinasi itu penting. Ini yang saya dapat informasi dari BPK. Ya, saya harapkan nanti Pak Sekda fasilitasi untuk bagaimana tidak lanjutnya seperti apa. Ini saya harapkan untuk kita semua, apapun sekecil apapun, mari kita sama-sama hadapi itu dengan baik. Sama-sama kita kerja, ya bekerja seperti biasa. Tidak usah ada pikiran bahwa kita kerja saja. Apapun yang terjadi kita, saya harapkan mari kita kerja. Kerja untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat. Apapun kesulitannya, kita harus hadapi sama-sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Intinya di situ. Wakil Bupati berharap seluruh OPD yang sudah mendapat instruksi tindak lanjut LHP untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kehadiran dan peran para relawan di Papua Barat sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang belum tahu tentang bahaya COVID-19. Penegasan ini disampaikan Pangdam 18 Kaswari Majen TNI Inyoman Cantiasa saat diberi kesempatan untuk menyapa relawan COVID di beberapa kabupaten kota se-Papua Barat yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi secara virtual. Pangdam menjelaskan saat ini kehadiran dan para relawan sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk memberi pemahaman tentang bahaya COVID-19, mengingat akan ada libur menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga dikhawatirkan angka penyebaran COVID akan meningkat. Ya. Kalau kita pelajari kemarin, ya, Desember, Januari itu naik. Nah, besok kita akan kembali ada suatu liburan menjelang Hari Idul Fitri. Untuk itu para relawan, ya, ini harus kerja keras. Bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang mungkin tidak tahu, bukan bodoh mereka, tapi karena tidak tahu apa itu pentingnya tentang bagaimana kita harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Bagaimana kita harus selamatkan saudara kita, orang-orang yang kita cintai, jangan sampai mereka terkena COVID-19. Senada dengan Pangdam, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menjelaskan bahwa semua pihak sangat mengharapkan eksistensi para relawan dalam hal memberi pemahaman terkait COVID-19. Atas terpilihnya para relawan, ya, dan saat ini nanti akan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Derek tadi. Itu sebenarnya kita ini sangat mengharapkan sekali eksistensi bapak-bapak sekalian, bapak relawan, karena keterbatasan kita, ya, keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan seluruh pihak di dalam rangka
bagaimana kita bisa memutus mata rantai persebaran COVID-19. Kedua jenderal ini pun sangat berharap dan berpesan kepada para relawan di kabupaten kota yang sedang mengikuti pelatihan dan sertifikasi agar serius mengikuti materi, sehingga dapat bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sesuai dengan arahan pemerintah, PLN berkomitmen untuk tetap memberikan keringanan pembayaran listrik bagi rumah tangga kecil serta masyarakat yang bergerak di bidang sosial. Selain rumah tangga kecil dan masyarakat yang bergerak di bidang sosial, pemberian keringanan pembayaran dan pembelian listrik juga diberikan kepada mereka yang bergerak di bidang bisnis dan industri. Pemberian keringanan ini adalah upaya PLN dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu. Hal ini dikatakan Abdul Farid, General Manager PT PLN Persero Jayapura, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat ketika menggelar jumpa pers bersama sejumlah awak media Senin malam. Abdul Farid menjelaskan berdasarkan keputusan pemerintah perpanjangan diskon tarif tenaga listrik PLN berupa diskon 50% untuk konsumen, rumah tangga, bisnis dan industri berdaya 450 volt ampere, serta diskon 25% untuk golongan rumah tangga dengan 900 volt ampere bersubsidi. Selain itu, pelanggan sosial, bisnis dan industri juga akan mendapat potongan 50% pembebasan biaya beban dan biaya pemakaian minimum. Daya listrik ke PLN tidak termasuk di dalam daftar itu tidak akan dilayani oleh PLN untuk pengajuan daya 450 atau 900, harus di atasnya 1.300. Nah, sehingga kalau kemarin misalnya dayanya 450 pasti sudah dapat. Terus bagaimana cara masyarakat mendapatkannya? Saya sampaikan tadi, database PLN itu sudah terpusat, semuanya sudah digital, semuanya sudah tersambung dengan sistem perbankan. Cara bayarnya tidak ada lagi seperti dulu di print. Kalau zaman dulu kan kertas rekening harus dibayar. PLN sudah punya kalkulasi. Ditemani senior manajer perencanaan Lambas Ricard Pasaribu, Abdul Farid menjelaskan kepada awak media bahwa PLN tidak akan pilah-pilah dalam menangani pelanggan yang mendapatkan stimulus karena semuanya sudah ada aturannya. 34-nya ada di Papua Barat. Nah, kalau yang untuk 2021 mengenai target kriterianya tidak berubah, sehingga tergantung pelanggan PLN saat ini yang memenuhi kriteria itu berapa, itu semuanya tidak akan dapat. Tidak ada pilah-pilah, hanya angkanya yang semula 100% sekarang dapat 50%, yang untuk 450, dan yang untuk 900 yang semula dapat stimulus 50% menjadi cuma 25%. Gitu aja. Farid juga optimis penyaluran program perpanjangan stimulus kali ini dapat berjalan dengan baik dan berharap agar para penerima manfaat dapat terbantu dengan adanya perpanjangan program stimulus. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi relawan COVID-19 dengan harapan agar adanya sinergitas antara para relawan dan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pelatihan dan sertifikasi bagi relawan didasari pada rencana dan penanganan pencegahan COVID-19 di Provinsi Papua Barat dan diikuti oleh beberapa kabupaten kota di Provinsi Papua Barat melalui virtual. Antara lain Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Raja Ampat, serta Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan. Saat menyampaikan sambutannya, Ketua Harian Gugus Tugas Derek Abnir, yang juga merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya pelatihan dan sertifikasi adalah agar para relawan memiliki keterampilan dalam hal penanganan COVID-19 di Papua Barat. Tujuan daripada kegiatan ini adalah didapati relawan yang memiliki keterampilan. Di waktu lalu ada kasus di Manokwari, di mana banyak orang datang di hotel ini menyatakan mereka ini relawan. Ketika saya tanya mana sertifikasinya, tidak ada yang menjawab. Sampai hari ini kita memulai pelatihan ini, supaya yang disebut relawan yang memiliki sertifikat dan yang memiliki keterampilan. Apalagi yang kita urus ini COVID, maka mohon maaf saja bahwa jangan sampai mengurus COVID, tahu-tahu sendiri akan COVID. Penanganan COVID-19 di Papua Barat saat ini membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintah yang didukung oleh stakeholder dan masyarakat,
serta para relawan yang dipercayai untuk terlibat dalam penanganan COVID-19. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat menyampaikan sambutan sebelum membuka kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Manokwari. Terkadang angka kesembuhannya lebih tinggi dari angka kasus positif yang terpapar hari itu, tetapi juga terkadang angka terpaparnya lebih tinggi dari angka kesembuhan. Tentu ini kondisi real yang setiap hari masih terjadi di Papua Barat. Oleh karena itu tentu ini membutuhkan perhatian dan kesungguhan dari pemerintah dan tentu juga butuh dukungan dari seluruh stakeholder, masyarakat, dan oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para relawan yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang pembukaannya kita lakukan secara bersama-sama ini. Patut diakui bahwa saat ini pemerintah Papua Barat melalui dinas terkait dan gugus tugas COVID-19 sangat serius untuk menangani masalah COVID. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian vaksinasi massal bagi 3.000 warga masyarakat dengan kategori pelayan publik dan lanjut usia yang sedang berlangsung di Gedung Wanita mulai hari Senin hingga hari Rabu besok. Hadir dalam acara pelatihan dan sertifikasi Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Inyoman Chantiasa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, serta para peserta atau relawan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.